Dan saya memutuskan, saya fokus ngurusi agamanya Allah. Tapi saya tidak mau namanya bergabung dengan manajemen apapun. Karena saya nggak ada bedanya dengan lonte. Saya nggak mau saya. Akhirnya subhanallah tahun 2010 awal saya dapat kontrak waktu itu dari perusahaan rokok. Untuk safari Ramadan keliling Pulau Jawa. Keliling Pulau Jawa. Waktu itu pertama kali saya kenal dengan anak-anak Bagindas. Ini band yang paling terkenal ketika Idul Adha. Ya, Bagi Bagindas. Gitu kan. Bagi Bagindas. Waktu itu saya ada duit 50 juta. Dan bagi orang yang tidak pernah pegang duit, kayaknya Bang Lando waktu itu ke rumah. Bang Lando bilang sama saya begini, Gus, kalau butuh pengawal saya ikut. Saya ikut. Akhirnya apa? Setelah saya dapat uang 50 juta inilah kemudian sertifikat di bank itu saya ambil 35 juta. Sisanya alhamdulillah saya tabung. Ketika saya pengajian di salah satu jamaah saya, kebetulan hari ini menjadi ibu angkat saya, dia bilang, Gus, Anda ngaji dengan saya sudah lama. Anda terlalu lama ngaji dengan saya. Dan Anda tidak pernah ngomong amplop, tidak pernah minta bayaran dan lain sebagainya. Tolong diterima. Saya dikasih map besar, Bang. Begitu saya buka sampai rumah, isinya apa? Sertifikat tanah seluas 1.500 meter. Saya langsung kaget. Wow. Tadinya untuk makan aja susah, dapat tanah 1.500 meter. Gimana saya nggak kaget kan? Wow. Saya kembalikan, Dok. Bu, mohon maaf saya tidak bisa menerima. Saya tidak pantas menerima ini. Ini hadiah, Gus. Mau dianggap wakaf boleh, hadiah boleh, hibah boleh. Enggak, saya kembalikan. 2010 dia ngejar lagi. Tolong diterima, Gus. Akhirnya saya terima. Waktu itu ternyata apa? Satu tempat, hutan. Kemudian tetangga saya ini 60% Nasrani. 40% Islam, tapi fanatik Muhammadiyah. Utaranya kuburan. Ya Allah, nggak enak banget pilihannya itu. Samping saya pendeta, utara saya kuburan, kampungnya kampung Nasrani, 40% Muhammadiyah. Saya datang sebagai orang Nahdien. Ini ujian macam apa lagi yang saya terima? Akhirnya saya tambah fokus ngurusi agamanya Allah waktu itu. Saya teringat cita-cita saya ketika saya tinggal di masjid. Tempat ini akan saya jadikan pondok pesantren, akan saya freekan, saya gratiskan untuk semua santrinya, untuk makan minumnya, untuk pendidikan di pondoknya, sebagai dulu pengalaman saya ketika saya kuliah, saya nggak ada tempat tinggal. Waktu itu saya niati seperti itu, saya buka sendiri, dengan modal uang 20 juta. Saya bangun rumah, 20 juta. Semua teman-teman saya menghina, alah duit 20 juta untuk bangun rumah seperti apa sih? Teman-teman saya yang beragama lain yang tidak suka dengan saya bilang begini, alah dasar orang Islam di mana-mana kasihan. Langsung semangat saya itu subhanallah. Ya Allah, idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Wa duhas sabil. Where there is will there are wish. Di mana ada kemauan pasti banyak jalan. There bukan lagi there is. Jalannya pasti lebih banyak. Idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Dari uang 20 juta yang saya miliki itu waktu itu saya membangun rumah akhirnya habis berapa? 450 juta. Dan saya bingungnya apa? Setelah habis 450 juta, saya masih punya saldo 90 juta. Ini Tuhan mau main apa lagi sama saya itu? Uang 20 juta, bro. Saya cuma bilang sama ibu saya, Bu, tolong tanah ini difatihai. Tanah ini didoakan. Saya mau tinggal di sini. Niat saya untuk memuliakan tamu. Ikroman wa ta'diman untuk tamu saya. Untuk idkhalus surur, membuat tamu-tamu saya bahagia. Bagaimana kemudian tempat ini saya jadikan tempat saya untuk lebih kenal dengan Tuhan. Subhanallah, akhirnya rumah jadi tahun 2011. 2011, yang tadinya di tempat mertua, stratanya naik dikit. Wow, rada meleleng didik kaya aku. Dan sebagainya. Akhirnya apa? Tahun 2012 awal, saya berniat membuat majelis pengajian. Yang saya bilang, saya bikin majelis ini saya tidak akan merepotkan jamaah. Saya bikin pengajian tanpa panitia, tanpa kotak infak, tanpa proposal. Harus jalan. Alhamdulillah. Sampai hari ini pengajian saya sudah jalan 5 tahun. Yang datang minimal 5.000 sampai 7.000 orang. Semuanya makan, tanpa panitia, tanpa kotak infak. Dan sampai hari ini saya tidak bangkrut. Sama sekali. Saya tidak mau ada kotak infak. Sudah berjalan 5 tahun setengah. Dan Alhamdulillah. Dari silaturahmi inilah kemudian banyak teman-teman yang datang. Ketua MPR Bang Zulkifli sering datang ke tempat saya. Gatot Nurmantio ke tempat saya. Terus kemudian besok 2017 awal Pak Jokowi mau datang ke tempat saya. Besok 21 April ini Jenderal Hadi Cahyanto yang baru mau datang ke tempat saya. Itu semuanya cuma satu. Apa investasi yang saya lakukan? Investasinya adalah silaturahmi. Dan saya mengatakan inilah the power of la haula wala quwata illa billah.
dulu. Saya itu mau bangun masjid nih, sebelum saya tutup, sebelum kita dialog. Saya mau bangun masjid, saya ditipu. Saya punya uang 30 juta, Bang. Benar 30 juta atau 25 juta. Saya pengajian di Bukit Tinggi. Saya ditelepon sama kawan lama. Ini saya ceritakan apa? Kamu jangan kaget kalau kamu berjuang justru yang menikung adalah kawan sendiri atau saudara sendiri. Saya ditelepon, Gus Miftah di mana? Saya di Bukit Tinggi pengajian. Pulang kapan? Hari ini. Kebetulan Gus, alhamdulillah. Tolong nanti siang Gus Miftah landing langsung ke Mandala Krida. Saya ada acara Gus. Saya langsung. Dia bilang, nanti malam ada acara Gus. Wayangan sama Anom Suroto. Bisa nggak ngaji walaupun 15 menit? Insya Allah saya bisa. Akhirnya saya pulang. Apa yang terjadi, Nduk? Ini ngajinya malam. Siangnya saya pulang dari Mandala Krida. Langsung dikasih duit, Bang. Berapa? 25 juta. Kaget saya. Ngajinya malam 15 menit dikasih 25 juta. Seminggu kemudian orangnya datang ke pondok. Gus, ya bro, katanya mau bangun masjid. Iya, RAB-nya habis berapa? 2 miliar. Rezekinya Gus Miftah, saya punya cadangan uang 2,5 miliar. Wah, begitu girangnya saya. Langsung istri saya panggil, Beb. Wah. Lah, mau dapat duit 2,5 juta. Ya kan kalau nggak punya duit manggil Beb kan nggak pantas gitu loh. Akhirnya ngobrol ngalor ngidul, dia bilang, Gus, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Untuk mengeluarkan uang itu dari bank harus bayar biaya equity atau membayar administrasi 50 juta. Kebetulan rekening saya ada 50 juta. Akhirnya apa? Oke, saya bayar. Begitu saya bayar, tanda tangan kesepakatan MOU. Saya tanya, cairnya kapan Om? Sebulan dari sekarang insya Allah cair Gus. Seminggu pertama saya SMS. Gimana Om perkembangannya? On progress. 2 minggu kemudian. Gimana Om perkembangannya? Tinggal nunggu send. Minggu ketiga saya tanya, gimana Om perkembangannya OTW? Apa itu? Ojo takon wae. Wah, aku kok atos cangkeme iki aku. Minggu keempat nggak ada kabar. Bulan kedua hilang. Bulan ketiga lost kontak. Saya baru sadar bahwa saya ditipu sama teman saya sendiri. Uang 50 juta yang saya sediakan untuk bangun masjid dibawa codot yang tidak terhormat. Akhirnya apa? Saya ingat yang tadi saya katakan the power of la haula wala quwata illa billah. Saya baca satu kitab hadis, di situ ada kata-kata Rasulullah yang sangat-sangat menginspirasi saya. Dia mengatakan apa? Amaroni Robbi an uksira qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian saya buka kitab lagi Hikam pasal 32, di situ Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan apa? Matawaqqafa matlabun anta talibahu birabbika wa ma tayassara matlabun anta talibahu binafsika. Sesuatu yang kamu sandarkan kepada Tuhanmu, pasti Allah akan memberikan kemudahan kepadamu. Tetapi satu hal yang kamu bersandar hanya kepada dirimu, maka Allah akan menghinakanmu. Artinya apa? Di situ seorang hamba dituntut untuk pasrah kepada Dia. Makanya saya pasrah, Bang. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itulah kemudian 1 bulan kemudian saya ditelepon sama Brigjen Cuk Basuki, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Gus, tolong pengajian ke Sidoarjo. Saya mau menikahkan anak saya. Siap Jenderal. Pulang saya dikasih uang 30 juta. Saya bilang, Jenderal, uang saya terima tapi tidak saya pakai. Mau saya buat bangun untuk modal bangun masjid. Apa kata dia? Gus, bangun masjid? Iya, saya tambahi 20 juta. Akhirnya genap 50 juta. Persis jumlahnya dengan uang saya yang diuntal codot. Ini beneran, Bang. Berjalan sampai hari ini. Sampai akhirnya saya waktu itu memutuskan apa? Jangan pernah berharap dengan manusia. Jangan pernah berharap dengan janji manusia. Ndo bos, Tony Boster, waton muni ndo bose banter wis. Pokoknya becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Saya nggak mau. Saya harus berdikari di kaki sendiri. Alhamdulillah bangun pondok dan masjid akhirnya habis 2 miliar, 2 miliar lebih. Masjid saya jadi, pondok saya jadi tanpa saya ada panitia, dan alhamdulillah hanya menyisakan uang 100 juta tok. Begitu mau peresmian, saya diundang pengajian sama Irjen Heru Mustafa Heru Kuncoro. Beliau as SDM Mabes Polri. Beliau membangun masjid ke arah Krui. Arah Krui itu namanya apa itu? Mana? Bukan pesisir barat. Bukan Liwa, bukan Liwa.
Kayu Agung ke sana itu loh. Kayu Agung. Daerah situlah pokoknya. Saya di sana. Jenderalnya bilang, "Gus, ngaji ke Lampung." Ngaji ke Lampung. Dan jenderalnya ini ngundang ngaji saya gara-gara apa, Bang? Gara-gara dia ngundang ustadz terkenal di Jakarta, ditolak sama dia gara-gara apa? Begitu diundang ngaji langsung ngomong tarif. Dimintain tarif 20 juta. Dia marah. Ini ustadz macam apa? Pengajian belum terlaksana sudah minta bayaran. Enggak usah. Akhirnya dia telepon saya melalui Kapolresta Yogyakarta waktu itu, Kombes Selamat Santoso. "Gus, diminta jenderal ngaji ke Lampung." Oke, saya berangkat. Bilang sama jenderal, kalau tidak biaya, nggak ada tiket, saya beli tiket sendiri. Begitu saya turun di Lampung, Bang. Naik, dimuliakan banget sama dia pokoknya. Saya bilang, "Jenderal, pengajiannya baru besok. Boleh nggak saya berkunjung ke pondok saya dulu di Jaya Sakti?" "Oke, Gus, siap." Begitu nyampe pondok, keluarga saya stres. Kenapa? Mobil saya dikawal mobil polisi, di depan 2, di belakang 2. Begitu saya turun dari mobil, keluarga saya bilang, "Ada salah apa dengan anak saya? Kok sampai dibawa-bawa polisi?" katanya. Saya bilang, "Belum tahu dia." Akhirnya saya pengajian di daerah Kayu Agung itu. Saya ketemu dengan jenderalnya ini. Saya bilang, "Jenderal, kok ini beduknya cuma kecil?" "Saya punya beduk yang besar, Gus, tapi nggak pantas dipasang di sini." "Kenapa, Jenderal?" "Karena kalau saya pasang di sini lebih besar beduknya daripada masjidnya." "Dengar-dengar Gus Miftah bangun masjid." "Iya, kalau Gus mau beduk silakan dibawa." Maka kalau kalian ke pondok ada beduk besar, itu merupakan pemberian dari Jenderal Mustafa Heru Kunchoro itu. Dan ketika saya pulang, subhanallah, dulu Ustadz Jakarta yang minta 20 juta nggak dikasih, saya dikasih berapa? 50 juta. Itulah yang saya maksud dengan the power of la haula wala quwata illa billah. Dan investasi yang saya bangun sampai hari ini adalah investasi silaturahmi. Maka kawan-kawan mohon maaf, saya selalu bilang sama Bang Lando, sama Wahyu dan kawan-kawan, pondok saya terbuka apalagi untuk anak-anak Lampung yang merasa tidak kuat bayar kos, tinggal di asrama sudah terlalu sempit kayak ikan asin. Silakan tinggal di pondok saya, semuanya free. Saya kasih makan. Anda mau ngaji, saya ulang ngaji. Anda mau ngapalkan Quran, ini Al-Hafidh 30 juz ngajar di tempat saya. Anda mau melihara ikan, saya punya kolam. Anda pengen melihara ayam, kita buatkan kandang. Kue iso nyopet, tak ajari nyopet sekalian ya ora apa-apa. Dan alhamdulillah hari ini yang ikut saya santri 70 orang yang ada di pondok, 20 orang diantaranya dari anak-anak Lampung. Dari anak-anak Lampung, yang kebetulan kebanyakan adalah merupakan alumni pondok pesantren saya. Maka saya berharap kalau kemudian kalian pengen tinggal di pondok, dengan syarat dan ketentuan berlaku semuanya saya free. Bagi saya nggak ada masalah. Karena itulah cita-cita saya ketika saya dulu tinggal di masjid dan saya susah. Saya harus membuat tempat yang saya gunakan untuk adik-adik seperjuangan saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebelum kita dialog. Silakan kalau mau dipertanyakan. Yang jelas, satu, percaya dengan kekuatan Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa silaturahmi itu sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah, memanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.